15. Ya. Kisah Rasul 17 ayat yang ke-10 sampai dengan 15. Ya. Tuhan baik dan luar biasa. Nah, hari ini kita belajar lewat firman Tuhan. Oh, hari ini katakan kepada kita bahwa jemaat yang di Berea memiliki hati yang rela untuk diproses oleh Tuhan. Karena itu hari ini katakan di ayat 11, mari Bapak Ibu, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa jemaat di Berea disebut di situ lebih baik daripada jemaat orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Maka bisa demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena jemaat di Berea bisa menjadi orang-orang yang lebih baik daripada orang-orang yang jauh di Tesalonika, karena mereka mau mendengar firman, mau menyelidiki firman, mau diproses oleh Tuhan, mau betul-betul memberi hati untuk diperbaiki oleh Tuhan. Dan justru karena itu mereka menyadari bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu peduli dalam hidup mereka. Orang-orang Yahudi yang ada di Berea sangat menyadarinya di dalam hidup mereka. Karena bukan mereka, siapa lagi? Cuma orang-orang yang sama, orang Yahudi yang ada di Tesalonika juga beda dengan orang-orang Yahudi yang ada di Berea. Karena orang-orang Yahudi di Berea membuka hati dengan tenang, membuka hati dengan sukacita, dengan kerelaan belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk menyelidiki firman, menyelidiki dan mau melakukannya dengan benar. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, artinya mereka mau dibentuk oleh firman supaya hidup mereka menjadi hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun itu kuat dan katakan bahwa firman itu lebih tajam dari permata dua, tetapi mereka betul-betul mau diproses oleh Tuhan. Sangat menyadarinya Bapak Ibu. Karena itu hari ini kita bangga menjadi Tuhan. Kita diingatkan Bapak Ibu, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mengapa orang yang sama di Berea, orang Yahudi yang sama di Berea dengan orang yang sama di Tesalonika, mengapa begitu berbeda? Seolah-olah ada perbedaan yang sangat luar biasa di antara mereka. Padahal orang-orang Yahudi yang ada di Berea begitu antusias bisa mereka mendengar firman. Mereka membuka hati dengan kerelaan. Mereka siap dibentuk oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita semua menyadarinya. Kita perlu belajar dari sikap jemaat yang ada di Berea. Karena jemaat di Berea adalah orang-orang yang merindukan Tuhan di dalam hidup mereka. Orang-orang di Berea betul-betul menyadari sikap mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun dengan orang yang sama, orang Yahudi yang ada di Tesalonika, dengan berbeda gaya dengan orang Yahudi yang ada di Berea, tetapi Bapak Ibu, cara pandang mereka, cara kerelaan mereka, cara mereka untuk menyikapi kebenaran firman itu sungguh jauh berbeda Bapak Ibu. Pernah dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman yang sama yang diberitakan kepada jemaat Yahudi yang ada di Berea dengan orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Namun Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang-orang Yahudi yang ada di Berea sungguh menerima firman dengan kerelaan hati. Mereka mau belajar untuk merendahkan hati ketika firman itu disampaikan kepada mereka. Sekalipun firman itu dikatakan di situ Bapak Ibu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, tetapi mereka sangat menyadari hidup itu. Mereka betul-betul mau diproses, dibentuk. Karena itu hari ini kita bangga punya Tuhan Bapak Ibu. Kita betul-betul menyadari hidup kita di hadapan Tuhan. Dikatakan kepada kita hari ini adalah dampak daripada kuasa firman. Jadi kuasa firman itu
memberi dampak yang positif dalam kehidupan jemaat yang orang Yahudi yang ada di Berea. Nah, ketika mereka bertemu, ketika mereka mendengar, mereka membuka hati dengan betul, membuka hati dengan serius, menyadarinya di hadapan Tuhan. Padahal jemaat orang Yahudi yang ada di Tesalonika sungguh sangat berbeda dengan respon ketika mereka mendengar firman. Itu dia. Berbeda respon Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Padahal orang-orang di Berea sungguh menyadarinya Bapak Ibu. Sekali firman itu, sangat kuat dan tajam seperti pedang bermata dua, tetapi mereka mau dibentuk, mau diproses, mau diperbaiki dari hari ke hari, membuat mereka bertumbuh dan berdampak. Bukan hanya untuk mereka, tapi berdampak buat orang-orang yang ada di daerah Berea. Bapak Ibu kasih Tuhan sungguh luar biasa. Dampak kuasa firman itu membuat mereka menyadarinya. Membuat mereka terproses Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Hati mereka betul-betul diubahkan. Sebagai dikatakan sebuah firman Allah hidup, bukan mati, hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia satu membedakan pertimbangan pikiran hati kita Bapak Ibu. Memang seolah-olah kadang Bapak Ibu ketika kita mendengar firman, maunya ya bagaimana supaya tertawa, begitu ya, sebagian orang Bapak Ibu ya, rasanya masih tertawa, masalah. Tapi kan Bapak Ibu kasih Tuhan. Apakah kalau sudah tidak jadi tertawa, maka firman itu bisa membuat dampak yang lebih bagus? Jadi harus begitu juga Bapak Ibu. Tetapi kita belajar dikatakan mulai dari ayat 10 sampai 15 tadi, bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Berea sungguh menyadarinya. Mereka mau diperbaiki, mereka mau diproses, mereka mau dibentuk, dan pada akhirnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika mereka memperhatikan dengan dalam hati, mereka juga takut. Mereka sungguh memiliki dampak yang positif. Nah, karena untuk membentuk, memperbaiki Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak ada untuk kesengajaan bagaimana supaya mereka tertegur, bukan Bapak Ibu. Karena dikatakan tadi di Ibrani ayat 12, firman itu sama seperti pedang bermata dua yang menunjuk sampai ke tulang-tulang, ya kan? Sepertinya memisahkan jiwa dan roh. Tetapi katakan lagi di sini Bapak Ibu, segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Tetapi bukan untuk kesengajaan supaya tersinggung, bukan Bapak Ibu. Nah, jemaat yang ada di Berea, ketika mereka mendengar firman, mereka menyikapi dengan positif. Bahkan dikatakan tadi, mereka menyelidiki orang-orang Yahudi. Kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar dan demikian. Orang jauh yang ada di Berea, di saat mereka mendengar, mereka juga menyelidiki, mereka juga membaca Bapak Ibu. Berulang-ulang mereka baca bagaimana supaya hidup mereka menjadi hidup. Nah, apakah itu betul atau tidak? Jadi, Allah katakan, segala tulisan yang dikatakan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman itu sebenarnya mendidik kita masuk ke dalam kebenaran. Ya, mendidik kita untuk masuk dalam kebenaran, supaya kita menjadi seperti jemaat yang ada di Berea, yang memiliki hati dengan kerelaan ketika mereka mendengar firman. Iya. Maka mungkin Paulus lebih tajam menyampaikan kebenaran itu. Iya. Paulus dan Silas lebih tajam untuk menyampaikan. Tetapi jemaat di Berea menyikapi dengan tajam itu dia. Menyikapi dengan benar. Kok bisa ya beda ya? Orang Yahudi yang ada di Tesalonika, cara pemahaman mereka memang itulah manusia. Itulah kita Bapak Ibu. Itulah. Ketika mereka mendengar firman,
ada yang menerima dengan lapang dada. Ada yang menerima, tapi hanya di sini. Itu dia.